Lingkungan merupakan segala hal yang mampu merangsang seseorang sehingga mengalami perubahan atau perkembangan tingkah laku. Pengaruhnya sendiri sangatlah kuat, namun seseorang yang terpengaruhi bisa jadi tidak menyadarinya sama sekali. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa krusialnya lingkungan terhadap perubahan dan perkembangan seseorang yang menjadi hakikat pendidikan, yakni ingin memberikan perubahan tingkah laku dan sikap peserta didik sesuai dengan tujuannya. Bahkan dalam teori belajar behavioristik disebutkan bahwa manusia adalah homo mechanicus, yang berarti manusia berperilaku berdasarkan lingkungan, layaknya robot yang mengikuti perintah pemprogramnya, yakni lingkungannya sendiri. Lingkungan dianggap menjadi stimulus dan tingkah laku kita adalah respon terhadap stimulus tersebut. Menurut Sartain dalam Purwanto 2017 halaman 28, lingkungan adalah semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dengan cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life processes kita, kecuali gen-gen dan bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan bagi gen yang lain. Artinya, tingkah laku dapat diturunkan melalui gen di luar kondisi biologis kita. Ini juga memperkuat argumen bahwa sikap atau kepribadian seorang individu bukan atau tidak sepenuhnya diturunkan secara biologis dari orang tuanya, melainkan dari lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang mencakup iklim, geografis, adat istiadat, tempat tinggal, budaya, pengetahuan, dan segala hal baik fisik maupun non-fisik yang dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan seseorang. Macam-macam lingkungan pendidikan. Secara sadar, seorang individu akan belajar dari orang tua, anggota masyarakat lain yang dituakan, saudara, hingga individu-individu lain yang berniat secara langsung mengajarkan sesuatu padanya, termasuk guru di sekolah. Namun, secara tidak langsung, seseorang juga dapat belajar dengan mendapat informasi secara insidental dalam berbagai situasi sambil mengamati kelakuan orang lain, membaca buku, menonton televisi, mendengarkan percakapan orang, dan sebagainya, atau menyerap kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungannya. Nasution 2014 halaman 126. Berkaitan dengan hal itu, Kiai Haji Hajar Dewantoro membedakan lingkungan pendidikan menjadi 3 dan dikenal sebagai Tripusat Pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Keluarga merupakan satuan terkecil dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam suatu masyarakat. Pada satuan keluargalah terbentuk tahap awal proses sosialisasi dengan perkembangan individu. Ramayulis halaman 147. Keluarga adalah masyarakat alamiah yang pergaulan di antara golongannya bersifat khas atau unik dari keluarga lainnya. Dalam lingkungan keluarga, pendidikan juga berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan khas yang berlaku di dalamnya. Terdapat beberapa karakteristik yang akan mempengaruhi penyesuaian diri ini, yaitu susunan keluarga, menyangkut besar kecilnya keluarga, siapa yang lebih berkuasa, jumlah anak, perbandingan anak perempuan dan anak laki-laki, dan sebagai berikut. Peranan, yakni bagaimana peranan sosial yang dimainkan oleh setiap anggota keluarga yang dipengaruhi oleh sikap dan harapan orang tua terhadap anaknya. Faktor umur, jenis kelamin, dan sebagai berikut. Keanggotaan kelompok, yaitu sejauh mana anggota keluarga merasakan sebagai bagian dari kelompok. Kohesi keluarga, yaitu kekuatan pertautan atau ikatan antara anggota keluarga dengan satu yang lainnya.
Surya 2020 halaman 180. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana anak berada dalam lingkungan situasi belajar dan memiliki suasana, tanggung jawab, serta kebebasan yang berbeda dari lingkungan lain. Oleh karena itu, lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang kecerdasan atau disebut kognitif, keterampilan dan kepribadian anak atau afektif. Lingkungan sekolah yang baik dapat mendukung tumbuh kembang anak untuk membentuk kedisiplinan belajar, kedisiplinan sekolah yang pada akhirnya akan tercermin pada kedisiplinannya sendiri pada lingkungan lain, termasuk lingkungan masyarakat dan industri kerja. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga sesudah keluarga, sekolah yang memiliki sifat dan fungsi yang berbeda, dengan ruang lingkup, dengan batasan yang tidak jelas, dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berjenis-jenis budaya. Lingkungan masyarakat yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pada individunya. Misalnya, jika masyarakat sekitar aktif mengadakan berbagai kegiatan positif seperti kerja bakti, karang taruna, pengajian. Nah, jika lingkungan masyarakat kurang ideal dan dipenuhi berbagai macam pengaruh negatif, tentunya hal tersebut akan beresiko memberikan pengaruh negatif pula. Selain itu, keterkaitan lingkungan masyarakat pada pendidikan bisa dilihat dari 3 sisi, yang antara lain adalah sebagai berikut. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan, jalur luar maupun jalur luar sekolah, maupun yang dilembagakan jalur luar sekolah, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah tempat anak dilahirkan. Disinilah pertama kali ia mengenal nilai dan norma pendidikan. Di lingkungan keluarga berfungsi untuk memberikan dasar dalam menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk, individu, sosial, susila, dan religius. Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak di sekolah. Ia mendapatkan pendidikan yang intensif. Disinilah potensi anak akan tumbuh kembangkan. Sekolah merupakan tempat tumpuan dan harapan orang tua dan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua pendidikan sangat berperan besar dalam pelaksanaan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, baik bagi diri peserta didik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, susila, serta makhluk religius.